Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Ya, silakan. Terima kasih Rizky. Ya. Ini siapa yang tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk? Kenapa? Sakit Bu katanya. Sakit apa Reza? Paru. Sakit paru ya. Kita doakan semoga parunya segera menghilang ya. Oke. Hari ini sudah siap belajar sama Brida? Sudah. Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Yuk, silakan berdiri semuanya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Boleh sambil menari-nari ya, supaya kita tahu semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah ya? Sudah lebih semangat lagi hari ini? Belum. Oke, nanti kita akan melakukan ice breaking nanti ya, setelah kita mengerjakan LKPD. Yuk, sekarang silakan duduk kembali ke tempat. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang warisan budaya? Coba salah satu bisa menyebutkan salah satu contoh warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang ada di Magelang, candi apa? Candi Borobudur. Pintar, Candi Borobudur. Candi Prambanan. Oke, itu merupakan candi belum. Ya, yang masih yang sudah masuk kawasan budaya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar bab selanjutnya. Kemarin kita belajar warisan budaya, hari ini kita belajar tentang masih berhubungan dengan budaya dan kearifan lokal. Tapi nanti kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi. Nah, jika kalian berangkat sekolah, pernahkah kalian melihat orang berangkat bekerja? Pernah. Siapa? Orang tuamu berangkat bekerja? Contohnya Novi. Misalnya pagi kamu melihat ayahmu atau ibu berangkat kerja ke mana? Pasar. Ke pasar. Kalau ke pasar berarti mata pencariannya dagang. Rizky, kalau siang pagi kamu mencari. Kamu melihat ayahmu berangkat kerja ke kantor Bu. Ke kantor. Evi, ke sawah Bu. Oke, berarti beragam sekali ya nak. Mata pencarian. Oh ya Reza, apa ya Reza? Apa? Orang tuamu? Ke pantai Bu. Pantai emang mata pencarian orang tua apa? Ke pantai ya. Oh nelayan. Oke, berarti murid-murid yang berada di sini beragam sekali ya latar belakang orang tuanya memiliki aktivitas ekonomi. Iya. Oke. Nah, seperti yang tadi Bu Rida sudah jelaskan, hari ini kita akan belajar tentang aktivitas perekonomian di daerahku. Mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 7 topik
B tentang kondisi perekonomian di daerahmu. Nah, silahkan buku kalian bisa dibuka ya. Bab 7, buka bab 7 topik B. Oke, di sini nantinya hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan 3 tujuan. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas ekonomi. Yang kedua, dengan mengamati media PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di Jepara. Karena kita berada di Kabupaten Jepara, jadinya kita harus tahu aktivitas perekonomian apa saja yang ada di Jepara. Dan yang terakhir, menjelaskan faktor pendukung kondisi perekonomian daerah dengan Jepara. Nah, sekarang silakan kalian baca sebentar 5 menit. Ada sebuah berita tentang salah satu aktivitas ekonomi yang ada di Jepara. 5 menit saja. Sudah? Belum? Ini tentang pengrajin tenun yang ada di Desa Troso, Kecamatan Pacangan, Kabupaten Jepara. Sudah? Yes, ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, ini gambar dari pengrajin kain tenun Troso yang ada di Desa Troso, Kecamatan Kabupaten Jepara. Nah, dari gambar yang kalian amati dan berita yang kalian baca, berarti kegiatan ekonomi andalan Jepara apa? Batik, ya tenun apa? Tenun Troso. Oke, jadi setiap kabupaten itu memiliki aktivitas ekonomi andalannya. Salah satunya seperti daerah kita itu daerah Jepara. Nah, selain ada tenun, nanti juga ada ukir atau mebel. Itu yang ada di Jepara. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya mari kita menyaksikan video tentang keragaman aktivitas ekonomi. Keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduknya. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, anak-anak hebat, apa saja sih aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat?
dan hewan besar. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil antara lain kelinci, kambing, dan domba. Sementara peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan bisa berupa telur, daging, kulit, susu, atau bulu. Bahkan tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Misalnya tas, sepatu, jaket, kok atau bola untuk bulu tangkis, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahunya. Sedangkan aktivitas budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk atau bendungan, dan danau. Ikan yang dapat dibudidayakan antara lain ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan masih banyak lagi. Sementara budidaya di perairan payau umumnya dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan kita dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu seperti kinan, karet, damar, dan sagu. Hasil kayu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan pengaleman ikan, minuman dan makanan,
ada lagi? Perhutanan. Perhutanan. Kurang satu. Yuk. Lupa Bu. Pertambangan. Ada lagi satu lagi di pabrik. Pabrik itu apa pabrik? Perindustrian. Nah, sudah bisa ya menjelaskan contoh-contoh dari aktivitas ekonomi dari per bidang. Misal pertanian tadi apa? Petani. Perdagangan dagang. Peternakan. Jasa guru. Jasa banyak ya. Guru, polisi, dokter. Perikanan. Nelayan. Perhutanan. Nebang pohon. Penebang pohon bisa. Pertambangan. Batu bara. Industri. Industri. Nah itu tadi aktivitas ekonomi. Nah selanjutnya mengenai faktor-faktor faktor pendukung kondisi perekonomian daerah itu ada. Yang pertama adalah infrastruktur. Jadi suatu daerah itu bisa diketahui kondisi perekonomiannya, apakah dia itu perekonomiannya maju atau tidak, itu dari infrastrukturnya. Misalnya jembatannya berlubang, bangunannya banyak yang roboh, itu dipastikan akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kemudian teknologi. Nah, jadi suatu daerah jika dia semakin canggih teknologinya, maka akan semakin meningkat kondisi perekonomiannya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Jadi kita sebagai pekerja itu harus memiliki kualitas sebagai sumber daya manusia yang melek akan teknologi. Paham? Selain itu ada juga sumber daya alam atau SDA. Nah ini, dan kondisi geografis. Contohnya misalnya orang yang tinggal di daerah dataran tinggi mayoritas memiliki kegiatan ekonomi seperti daun teh, kemudian di bidang pariwisata. Kalau di daerah rendah, persawahan, petani, kemudian apa lagi? Di industri. Oke, nah sekarang sudah paham sampai sini materinya? Paham ya? Sekarang dibagi di kelompok. Oke, sekarang di kelompok guru akan membagikan LKP, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini satu BB ini ada beberapa lembar. Silakan kalian hanya pilih satu lembar kerja yang kalian pilih. Tidak harus mengerjakan semuanya. Paham? Ya, oke, dijelaskan terlebih dahulu ya. Untuk di halaman yang pertama itu visual. Nah, visual itu kalian ada 4 gambar. Silakan kalian tuliskan pada tabel yang di bawah. Gambar itu tempat berlangsung di mana? Misalnya di pasar. Nah, di pasar aktivitasnya apa? Jual beli. Nah, seperti itu ya. Untuk yang audio ini, tadi kalian sudah mendengarkan video yang sudah tayangkan tentang aktivitas ekonomi. Kemudian kalian tuliskan bidangnya apa dan aktivitas ekonominya apa. Paham? Dan yang terakhir untuk yang kinestetik itu nanti menggunting dan menempel, ya. Paham? Paham. Itu
Daya tangkap Reza sangat cepat. Yang lainnya masih berpikir, Novi masih berpikir, tapi Reza sudah satset mengerjakan. Yuk ini bagian tempel-tempel dan gunting-gunting. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah akan Bunda panggil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, dari kelompoknya Evi dan Rizky. Silakan jelaskan secara singkat hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD kinestetik. Kinestetik. Ya, ada gambar apa ini? Gambarnya Gambar bengkel. bengkel. Untuk bidang Jasa. Ini Pertambangan. Ini Pabrik industri. Betul. Kemudian Perdagangan. ya, kemudian Pertanian. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok Evi dan Rizky. Yuk, selanjutnya kelompoknya Novi ya. Semuanya sendiri. Iya, nggak apa-apa. Perwakilan. Temannya yang lain mewakilkan kepada umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan Ya. tentang visual. Ya, gambar satu tuh gambar apa ya, Nov? Tempatnya Tempat di itu mana? tempatnya di pasar. Pasar. Itu aktivitas ekonominya apa, Nov? Biasanya itu berdagang. Berdagang. Yang kedua, Nov? Yang kedua itu di pabrik. Pabrik. Pabrik itu Apa? industri. Industri. Yang ketiga? Yang ketiga di kandang sapi. Ya, itu apa penjelasannya? Apa, Nov? Sapi. Reza yang terakhir setelah mengamati video ya saya. Tadi ada bidang apa saja, Zah? Di sini aku mau mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman yang lain. Yang pertama itu ada peternakan. Ya, peternakan. Contohnya apa? Ada Oh iya, tadi. Kemudian next yang kedua ada perdagangan. perdagangan. Ya. Ada yang dagang buah. Kemudian ada peternakan, ada ternak kambing. Jasa itu ada polisi dan guru. Terus ada sekarang itu ada nelayan ikan asin. Terus ada pertambangan itu ada pertambangan batu bara, dan yang industri itu ada industri pakaian atau baju. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Reza. Nah, dari hasil diskusi kalian semuanya itu benar. Nah, mari kita bersama-sama untuk menganalisis ya. Jadi bidang aktivitas ekonomi itu ada 8 ya. Sudah dijelaskan oleh guru di papan tulis. Sudah bisa mencontohkan pula apa contoh aktivitas ekonomi. Dan tidak lupa juga tadi seperti daerah kita di daerah mana? Aktivitas ekonominya apa? Kerajinan tangan, industri. Industri, bisa pabrik. Kemudian tadi ya dijelaskan Bu Ida. Kemudian ada lagi mebel. Kemudian patung di pantai dengan apa? Oke. Gondol. Oke, yuk kita string sebentar ya. Sebentar saja. Ayo ke Ke pantai, Bu. Ya, silakan. Semuanya. Yuk kita berdiri semuanya.
dikerjakan sebentar saja. Oke? Nanti ini dikerjakan. Ini ada soal evaluasi, silakan dikerjakan. Pinjam temannya Rizky, kan temanmu ada toh di sampingmu. Duh, nggak punya. Ini namanya ditulis Bu. Iya, toh Novia. Reza, namamu siapa? Nur Reza Wah Dani. Berarti setelah Novia absen berapa Nov? Gak tahu. Loh, gimana? Kelas 5 loh ya. Yang diapalin Pak nomor HP-nya pacarnya, bukan nomor absen. Aku mau bisa satu. Yuk, dikerjakan soal evaluasinya. 5 menit lah. Gampang kok. Yuk, Ma. Bukan. Sudah? Sudah. Oke, silakan kumpulkan sini. Kumpulkan. Nanti begitu nilai ya, akan tahu siapa yang sudah paham dengan materinya Bunda dan siapa yang belum memahaminya. Oke. Yuk, hari ini kita belajar tentang apa? Oke. Contoh yang di daerah kita apa saja? Melon, kemudian Industri. faktor yang mempengaruhi perekonomian apa saja? Sumber daya manusia. Daerah tempat tinggal. Daerah mana atau kondisi geografi. Oke, semua sudah paham semua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ingin ditanyakan? Sudah? Oke. Guru hanya ingin mau mengingatkan saja untuk selanjutnya kita juga masih berada di bab 7 ya, di topik yang C. Hari ini kita belajar yang B. Jadi besok kita belajar yang C. Silakan nanti dipelajari lagi ya tentang aktivitas perekonomian. Sudah tidak ada pertanyaan? Yuk, silakan dibimbing berdoa. Tadi Rizky. Rapi-rapi siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Rida. Terima kasih Bu Rida. Ya, terima kasih. Rizky silakan. Sudah ya, diakhiri. Mohon maaf jika selama pembelajaran kita pada kali ini sampai siang